Allah berfirman, walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Terjemahannya, ini tentunya Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ahli surga. Orang-orang yang saleh dan patuh kepada Allah. Allah berfirman salah satu ciri mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan itu. Yang penting saya sudah pernah hadir di majelis ilmu. Ini dia batasi dirinya sendiri. Yang pernah dulu itu sudah dicatat. Sekarang Allah kasih peluang lagi. Mumpung belum meninggal. Jangan disia-siakan. Teman-teman coba renungi nih ya. Jangan saya ingatkan kembali. Jangan perkataan-perkataan seperti ini cuma terlintas, lewat. Kemudian tidak jadikan sebagai hidup. Sayang sekali. Ini pegangan hidup. Yang terbaik adalah mengikuti ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang terburuk ialah melakukan kejelekan setelah ketaatan. Ini tolong digarisbawahi. Justru yang terburuk dalam kehidupan seseorang setelah dia taat dan berprestasi, setelahnya dia lakukan kejelekan. Tadi contoh di kantor sudah bagus di jabatannya, dia jelekkan citranya dengan melakukan satu perbuatan pelanggaran. Ingat, 10 tahun kita jujur, sekali kita bohong di tahun ke-11, 10 tahunnya itu bisa hilang. Dalam ibadah juga begitu. Sayang sekali orang beribadah, terus tiba-tiba sudah kencang, sudah bagus nih, sudah dibangun pondasinya, lalu kemudian dia kendorkan. Kenapa dikendorkan? Masalahnya apa gitu? Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 60, ada sebuah ayat yang perlu kita jadikan sebagai renungan juga. Allah berfirman, walladzina yu'tawna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Terjemahannya, ini tentunya Allah menyebutkan tentang ciri-ciri ahli surga. Orang-orang yang saleh dan patuh kepada Allah. Allah berfirman salah satu ciri mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati rasa takut. Khawatir karena mereka tahu mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang berzina kemudian mencuri dan minum khamr, mereka pernah melakukannya, lalu mereka ketakutan dengan dosanya itu?" Karena secara letter-let ayat ini seperti itu difahaminya. Orang-orang yang melakukan apa yang dia lakukan, kemudian hatinya khawatir dan takut. Maka Aisyah fahami, apakah ini orang yang pernah berzina, orang mencuri, orang minum khamr? Ya Rasulullah, mereka pernah buat sehingga mereka ketakutan nanti dihukum oleh Allah. Ini ciri ahli surga? Kata Nabi SAW jawaban yang luar biasa. Beliau mengatakan, la ya binta Siddiq. Tidak wahai anaknya As-Siddiq. Maksudnya Abu Bakar, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, julukannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walakinnahum alladhina yasumuna wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Bukan. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang-orang yang sibuk dari puasa ke puasa yang selanjutnya, solat selanjutnya, sedekah selanjutnya, dalam kondisi hati mereka dipenuhi rasa takut dan khawatir tidak diterima dari mereka. Ini ciri ahli surga. Jadi kalau kita lihat dari tafsir ayat ini yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis yang Hasan riwayatkan Tirmidzi Ibnu Majah ini, artinya orang mukmin itu harusnya setelah selesai Ramadan begini penuh hatinya kekhawatiran. Kemarin Ramadan itu sholat tarawih saya diterima nggak sih? Baca Quran saya diterima nggak sih? Ya, kemudian puasa saya diterima nggak? Ya, apa saya lakukan diterima nggak kira-kira? Bukan kita ragu dengan janji Allah, tetapi rasa khawatir ini membuat kita akhirnya lebih hati-hati. Kita berdoa terus agar amal itu diterima dan kita selalu mau menambah amal yang lain karena khawatir kalau itu kurang nantinya. Ini ciri ahli surga. Kata Nabi SAW begitu, tidak wahai anaknya Siddiq, tidak wahai Aisyah. Orang-orang yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah orang-orang yang justru sibuk dari dari puasa ke puasa, dari solat ke solat, dari sedekah ke sedekah, sementara hati mereka penuh dengan rasa takut kalau itu tidak diterima dari mereka. Ulaika alladziina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka dihitung oleh Allah adalah orang-orang yang berlumba-lumba dalam kebaikan dan mereka orang-orang yang segera akan mendapatkan balasannya. Di dunia akan dapatkan kebahagiaan karena mereka sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Itu juga di akhirat mereka akan mendapatkan segera balasannya. Ini firman Allah harus kita renungi teman-teman sekalian. Mohon maaf sekali lagi.
Jangan jadikan kajian seperti ini teman-teman. Saya tidak datang ke ruangan ini meluangkan waktu untuk datang ceramah. Pak Gub jazakallah khair menyiapkan rujabnya. Ya mungkin teman-teman kameramen datang juga di sini. Ini bukan hanya testimoni dan seremoni. Jangan selalu dijadikan pengajian itu, yang penting saya ikut meramaikan. Saya diajak sama teman atau kerabat. Yang penting saya juga tampil di situ. Ya, misal. Atau mau tes saja. Enak gak saya ikut pengajian? Itu rugi sekali kalau hanya itu. Rugi sekali. Tapi bagaimana kita jadikan itu sebagai ibrah, pelajaran. Setiap kali kita dengarkan tadi saya bilang satu potong ayat saja, sebuah potongan hadis, sebuah perkataan para sahabat, sebuah kisah kejadian nyata, itu jadi ibrah, jadi pelajaran. Harus bisa mengubah hidup kita lebih baik dari sebelumnya dan menyadarkan kita akan hari pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan terima dari amal-amal saleh apa yang kita kerjakan serta akan mendapatkan hukuman dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Kalau ada bisikan syaitan dalam diri seseorang di antara kita, seakan-akan mengatakan misalnya, saya kalau menjadi orang baik atau orang soleh, maka mungkin hidup saya akan susah. Ini bisikan syaitan, was-was. Allah menjanjikan dalam banyak ayat Al-Quran orang beriman itu akan bahagia, akan dipenuhi kebutuhannya, diberikan ketentraman jiwa di dunia dan di akhirat. Jadi itu faktanya. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling soleh dan paling bertakwa di muka bumi ini. Dan lihat orang-orang yang mengikuti beliau dari para sahabat, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan seterusnya, dan semua sahabat-sahabat tabi'in, tabi'in, orang-orang yang turun-temurun mewarisi ilmu dan amal-amal soleh seperti mereka. Allah bukakan buat mereka dunia ini. Kalau bukan karena Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Khulafaur Rasyidin tidak akan dikenal, tidak akan jadi raja. Mereka adalah manusia biasa di Mekah yang tidak dikenal sebelumnya. Islam yang membuat mereka mulia. Dibukakan pintu-pintu rezeki buat mereka, jabatan buat mereka, kebahagiaan buat mereka. Pasangan hidup ada, anak-anak ada, harta ada melimpah. Bahkan Allah buat mereka menjadi raja-raja dunia. Dikenang kisahnya. Kalau bukan karena Islam, Bilal tidak akan mulia. Tetap menjadi hamba sahayanya Umayyah di Mekah dan tetap ditindas, diperjualbelikan. Setelah masuk Islam, tidak ada beda antara kulit hitam sama kulit putih. Tidak ada beda antara Arab sama Ajam. Perbedaannya hanya dalam masalah ketakwaan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang membuat orang mulia. Kepatuhan itu yang membuat orang mulia. Jangan sampai menganggap kalau saya jadi orang saleh, orang salehah, berarti saya akan jauh dari rezeki dunia. Itu omong kosong. Justru kita akan mendapatkan di dunia apapun fasilitas yang kita inginkan. Dan juga di akhirat kita akan mendapatkan berlipat-lipat ganda daripada itu semuanya. Sebagaimana Nabi SAW dan orang-orang saleh yang telah mengikuti beliau dari para sahabat, tabi'in, dan siapapun yang mengikuti sampai menjelang hari kiamat akan sama. Akibat dari perbuatan akan sama. Dan juga nanti di akhirat akan mendapatkan kebahagiaan abadi di surga. Coba lihat lawannya, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Mereka punya kekayaan selama di Mekah dulu, tapi mana rumahnya sekarang? Mana tanahnya? Mana perkebunannya? Mana perniagaannya? Fir'aun di masa Musa alaihissalam, mana sekarang dia? Mana kepasukannya? Mana baju-baju kebesarannya? Cuma kenangan saja. Di dunia Allah hinakan, di akhirat lebih berat lagi daripada itu. Yang mana anda mau pilih? Mau ikutin siapa? Mau jadi orang baik, orang soleh, atau jadi orang jahat ini? Kan begitu. Dan harus tentukan jalan. Tidak bisa bermain-main dalam masalah ini. Harus punya prinsip. Saya menjadi orang baik dan sekaligus menjadi orang baik 100%. Mau hijrah, hijrah 100%, jangan setengah-setengah. Untuk apa menjadi orang baik tapi masih milah-milah, masih milih-milih, masih ada yang mau dibuka pintu pelanggaran dan dosa. Masih milih-milih ibadah, ini aja saya kerjakan, itu tidak saya kerjakan. Anda rugi sendiri. Di akhirat nanti, orang-orang yang menyesal teman-teman itu ada 3. Yang pertama, penyesalan abadi bagi orang-orang kafir, musyrik dan orang munafik. Karena mereka kekal dalam api neraka dan tidak akan pernah bisa keluar. 24 jam non-stop disiksa. Ini tentu ada bahasan sendiri tapi saya ringkaskan saja. Karena penyesalan mereka Allah gambarkan kalau anda nanti buka tadabburi ayat-ayat ini. Surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai 115. Di situ Allah gambarkan di surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 115. Penyesalan mereka yang abadi dalam api neraka tersebut. Yang kedua adalah usatul mu'minin. Orang-orang mukmin yang lebih banyak dosanya daripada amal solehnya. Akhirnya harus masuk lewat neraka dulu. Ingat, sehari di neraka, Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat nanti sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Kalau orang na'udzubillah punya jadwal di akhirat karena masih ada dosanya di dunia yang dia anggap remeh dan dia tidak sempat taubat, harus mampir di neraka sehari nanti habis masuk surga. Satu hari ini sama 1000 tahun disiksa, 24 jam non-stop.
dibakar, dipukul, disiksa. Ini orang bodoh kalau mengatakan tidak apa-apalah, toh juga saya nanti akan masuk dalam surga. Hanya untuk zina semalam, atau zina berapa menit saja, hanya untuk riba, hanya untuk berbohong, mencuri, menggibah, memfitnah dan seterusnya. Untuk apa? Kenapa nggak langsung masuk surga saja tanpa hisab? Enak, nikmat, di dunia dapat kebahagiaan, di akhirat dapat kebahagiaan. Penyesalan yang ketiga adalah penyesalan orang-orang beriman yang masuk ke dalam surga. Tapi penyesalan ini hanya menyesali dirinya sendiri, bukan tentang masalah takdir. Pada saat dia masuk ke dalam surga, dia sebenarnya tahu, pada saat itu Allah berikan kesadaran kepada dia, kalau dulu di dunia, ibadah-ibadah yang selama ini dia lalaikan, puasa sunnah, sholat sunnah, zikir pagi petang, zikir habis sholat, bakti sama orang tuanya, apalah bantu tetangganya, memaafkan orang, dan seterusnya lah gitu ya. Itu ternyata kalau dia kerjakan, yang tadinya dia lalaikan itu bisa membawa dia ke level yang lebih tinggi, itu dia nyesal. Kalau misalnya kita bilang, ini angka supaya mudah difahami, angka 1 sampai angka 100. Kalau surga itu ada level 1 sampai 100 misalnya. 1 sampai 100. Anggap dengan amal soleh yang kita kerjakan sekarang, kita berada di level 40 misalnya. Begitu kita masuk surga, di level 40 itu sudah sangat luar biasa. Karena surga terendah saja, itu 10 kali lipat dari yang dimiliki raja terkaya dunia. Gitu ya. Sebagaimana dalam hadis sahih disebutkan. Tetapi nanti kalau kita masuk ke level 40 teman-teman sekalian, di surga itu, Allah selalu ikutkan kata-kata surga jannah dengan khalidina fiha, kekal selamanya di situ. Maksudnya di level 40 kita tidak bisa pindah ke 41, kekal di situ. Memang betul kita nikmat, tapi nggak bisa pindah. Nanti kita akan lihat teman-teman kita yang selama ini puasa Senin Kamis, selalu sholat malam, selalu baca Quran, selalu majelis ilmu, dia misalnya di level 45. Di surga orang bisa saling mengunjungi. Kalau kita kunjungin, kita tahu dia lebih baik daripada kita. Sebenarnya kita lagi, hati itu nanti di surga sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nanti kita kalau memiliki istana kita di surga, memang kita akan menjadi pemilik abadi, kepemilikan abadi. Kalau di dunia ini kan kepemilikan sementara. Kita punya misalnya surat kepemilikan kendaraan, sertifikat tanah, rumah, itu semua sementara. Walaupun nama kita, pada saat kita meninggal akan dibagi warisan dan selesai. Tapi di akhirat kita punya kepemilikan abadi. Cuma masalahnya, sekali kita sampai ke satu level di surga nanti, kita masuk nih, kita nggak bisa pindah ke level setelahnya. Karena kita akan kekal di level itu. Nah semestinya, teman-teman kita yang ada di level 45, level 60, level 90, kita bisa sama dengan mereka. Kita punya potensi yang sama. Kita punya sama 24 jam, kita punya sama juga dalam satu hari, kita punya 2 mata, 2 kuping, 2 tangan, punya peluang sama. Cuma bedanya apa? Dia rajin, kita malas. Masalahnya tidak bisa diperbaikin lagi. Ini juga nanti akan memunculkan penyesalan dalam pendapat sebagian ulama. Bahwasanya dulu kalau saya puasa Senin Kamis, kalau saya puasa 6 hari Syawal, kalau saya ini saya akan sampai ke level sana. Tapi sudah nggak bisa diperbaiki. Bedanya ibadah sama dosa teman-teman sekalian. Kalau ibadah itu sekali luput dari kita, itu akan luput selamanya. Contoh misalnya, tadi subuh ada orang yang tidak sholat on time. Karena ketiduran, anggaplah ketiduran, dia punya udzur syar'i. Dia bangun, sudah azan, selesai azan subuh, sudah selesai sholat. Dia nggak sempat sholat di masjid misalnya. Kalau laki-laki kita lingkupnya bahas misalnya laki-laki. Atau ibu-ibu pun perempuan misalnya, tapi dia lewat dari waktu. Misalnya dia sholat subuh jam 6. Karena ketiduran. Ya. Dia walaupun menangis darah dan memohon-mohon kepada Allah agar dikembalikan waktu subuh itu tidak akan bisa. Ya Allah tolong kembalikan waktu subuh supaya saya bisa sholat on time. Nggak bisa. Ibadah masalahnya di situ. Sekali luput dari kita, tidak bisa kita ulangi. Kalau ada orang miskin yang lewat dan kita tidak bantu kepada dia, pada saat detik itu yang harusnya dicatat sama saudara kita mengatakan, sudahlah nanti aja saya kasih orang yang di depan. Kita tidak bisa kembali lagi untuk mengejar, belum tentu. Saya pernah punya pengalaman begitu di Jakarta. Pulang keluar dari satu majelis ta'lim di Jakarta Selatan waktu itu, pas azan duhur. Ada satu ibu, saya lihat dengan pakaiannya sangat kumuh dan menggendong anak, dia minta bantuan. Memang sudah saya niat ingin membantu. Tapi antara bantu dia dengan azan, saya mau kejar, jangan sampai saf awal hilang. Luput dari kita nih. Kemudian juga sholat qobliyah, belum lagi doa di antara azan dan iqamah yang mustajab. Ini sayang banget kalau lewat. Saya sempat berpikir waktu itu, udahlah nanti habis sholat saya baru kembali saya kasih. Saya pikir ibu ini mungkin akan tunggu ibu-ibu lain dan orang anggota majelis yang keluar untuk bantu beliau gitu. Habis sholat sunnah, ba'diyah duhur saya keluar, ibu itu sudah tidak ada. Muncul penyesalan dalam hati saya. Kenapa? Tadi saya nggak bantu ya. Saya naik mobil, saya mutar-mutar di lokasi itu sampai 3 kali. Nyari ibu yang sama nggak ketemu. Lalu saya berpikir waktu itu, saya jadikan bahan introspeksi diri. Subhanallah,
Apa susahnya tadi Khalid korek kantong keluarin uang itu hitungan detik kasih dia selesai. Toh juga tidak akan mengganggu. Tidak bisa kita ketemu poin yang sama. Bahkan kita tidak bisa kembali 1 detik yang lalu. Kalau tadi pagi misalnya tidak sempat zikir pagi misalnya. So sekarang sudah masuk sore. Kita nggak bisa. Makanya sebagian salaf mengatakan, ingatlah wahai saudaraku muslim, ada ibadah-ibadah Allah yang Allah tentukan waktunya tidak diterima kecuali di waktu itu. Luput sekali selesai. Bedanya dengan dosa, kalau orang buat dosa 50 tahun misalnya dia buat dosa. Tahun 51 dia taubat bisa bersih. Tapi amal soleh nggak bisa. Makanya kita lebih baik sibuk dengan amal soleh daripada kita sibuk dengan bertobat dari dosa. Karena menyibukkan diri dengan amal soleh lebih besar manfaatnya. Prestasi. Daripada kita buat kesalahan baru kita bertobat. Walaupun itu juga ada solusinya. Nah ini harus difahami dengan sangat peka teman-teman sekalian. As-Sa'di rahimahullah seorang ahli tafsir menyebutkan dalam tafsir As-Sa'di beliau di halaman 583 berhubungan dengan masalah firman Allah tadi ya, surah Al-Mu'minun ayat 60. Beliau mengatakan ayat tersebut membahas orang-orang yang sholat, sibuk sholat, zakat, haji, sedekah serta seluruh amal-amal. Amal soleh yang lain, semua dia sibuk dari amal itu, dari amal ke amal yang lain. Namun hati mereka dipenuhi dengan rasa takut dan kekhawatiran kalau itu belum diterima atau kurang nanti pahalanya. Itu terhadap si ahli surga. Mereka khawatir akan amal-amal mereka ketika dihadapkan kepada Allah. Kalau kurang atau belum diterima atau bahkan bisa menjadi hukuman bagi mereka karena terlintas riya padanya. Kalau kita ada di alam ini, di zona ini, kita akan aman. Karena setiap habis kerjaan sholat saya tadi diterima gak ya? Saya harus berdoa sama Allah supaya diterima. Saya harus lebih banyak sholat lagi sesudahnya. Ya supaya memperkuat kalau itu kurang misalnya. Atau kalau itu sudah sempurna, ini akan menambah derajat saya di surga. Nah harus begitu. Baru bisa menjadi ahli surga yang benar. Ibadah ini teman-teman sekalian bukan musiman. Hanya Ramadan saja ibadah. Sudah selain Ramadan, saya tidak perlu ibadah. Ini keliru sekali. Sayang sekali ini. Dan ini kita titik beratkan karena memang itu dijadikan sebagai prinsip oleh sebagian orang itu. Terbukti setelah Ramadan kendor lagi imannya. Nanti Ramadan akan depan baru kemudian sibuk lagi untuk memperbaikinya. Ini keliru sekali. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita beribadah teman-teman setiap detik hidup kita. Bahkan sampai kita meninggal dunia. Firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Hijr. Surah nomor 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Tidak ada kata berhenti bagi seorang muslim. Tidak ada kata mengatakan sudah banyak ibadah saya yang lalu. Tidak ada lagi kata-kata mengatakan sudahlah, sudah cukup amal itu. Pernah dengar gak orang selepas umrah, sudahlah yang penting saya sudah pernah umrah. Yang penting saya sudah pernah haji. Yang penting saya sudah pernah puasa Senin Kamis. Yang penting saya sudah pernah zikir pagi petang. Yang penting saya sudah pernah bantu yayasan itu. Yang penting saya sudah pernah hadir di majelis ilmu. Ini dia batasi dirinya sendiri. Yang pernah dulu itu sudah dicatat. Sekarang Allah kasih peluang lagi. Mumpung belum meninggal. Jangan disia-siakan. Teman-teman coba renungi nih ya. Jangan saya ingatkan kembali. Jangan perkataan-perkataan seperti ini cuma terlintas, lewat. Kemudian tidak jadikan sebagai hidup. Sayang sekali. Ini pegangan hidup. Ibnu Katsir rahimahullah menafsirkan dalam tafsir beliau. Tafsir Quran Al-Azim. Jadi 8 halaman 287. Tentang tadi surah Al-Hijr ayat 99 dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. Kata beliau ayat ini menunjukkan bahwa ibadah seluruhnya sunnah ataupun wajib. Jangan selalu bilang itu kan cuma sunnah. Sunnah juga perintah agama. Seperti beliau mengatakan, saya ulangi, ayat ini menunjukkan bahwa seluruh ibadah seperti sholat dan semacamnya wajib dilakukan selama-lamanya selama belum meninggal dunia. Bukan opsional, bukan kapan mau, bukan kapan mood, tapi harus mau. Tujuan kita diciptakan untuk itu. Lalu bagaimana Ustaz kalau muncul rasa malas, ada bisikan syaitan, lawan. Kalau seandainya Allah izinkan syaitan, iblis dan pengikutnya, teman-teman sekalian kita kalau mau sholat, dia menjelma atau dia datang, dia cekik kita, dirantai kita, dicambuk sama dia, kita perang dulu sama dia baru bisa sholat, mungkin wajar antum terganggu dalam sholat. Nggak ada, ini cuma bisikan. Kadang-kadang bodohnya sebagian orang mengatakan, oh syaitannya kuat nih. Mana kuat? Mana kuatnya? Buktikan. Kalau kuat antum bisa duduk di sini.
Kalau syaitan itu kuat kita bisa puasa kemarin. Kita bisa sholat, kita bisa tutup aurat. Nggak bisa, nggak bakal bisa. Setiap orang kita dirantai lahirnya oleh syaitan. Ini nggak ada. Kuatnya di mana? Kenapa bodohin diri sendiri? Kenapa selalu mengatakan syaitannya kuat nih? Atau sengaja kita malas-malasan dalam ibadah, nyesel nanti. Nyesel itu. Nggak puasa Senin Kamis itu nyesel nanti. Walaupun sunnah. Orang mukmin bahkan jeli dan cerdas, kata Abu Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Bahkan semua amal-amal mubah pun bisa diubah menjadi sunnah dengan niat seseorang. Contoh mandi, makan, olahraga, ya, tidur, itu kan mubah semua hukumnya. Mubah. Sebenarnya nggak ada pahalanya, gitu kan? Mubah boleh dikerjakan, tidak dosa, tidak pahala. Tapi bisa diubah menjadi pahala. Kapan kita niatkan dalam hati untuk memberikan hak jasad? Jangan hanya sekedar gerah saya mau mandi, enggak. Allah yang ciptakan jasad kita, Allah yang berikan kita rasa gerah sehingga kita tidak nyaman. Allah juga yang membuat solusinya dalam mandi, dan kalau habis mandi segar. Niatkan dalam hati memberikan hak jasad, jadi pahala. Tidur bukan hanya sekedar ngantuk, lalu geletakin badan di atas ranjang. Sayang sekali, mubah saja. Antum tidur 5-6 jam, 7-8 jam itu bisa jadi pahala selama berjam-jam itu. Niatkan memberikan hak jasad, karena yang menciptakan kita Allah, yang menciptakan letih dan sakit itu Allah, yang memberikan solusi istirahat itu Allah. Kalau kita niatkan untuk memberikan hak jasad, sebagaimana sabda Nabi SAW, dan jasad maupun punya hak, maka ada pahalanya. Makan bukan hanya sekedar hilangkan lapar, memberikan hak jasad, minum juga begitu. Maka bisa mengubah itu semua menjadi sunnah. Teman-teman sekalian, keberkahan dalam sebuah ibadah, saya ulangi lagi, keberkahan dalam sebuah ibadah akan Allah datangkan semangat untuk terus mengulanginya, kalau antum juga dilihat oleh Allah semangat untuk mengerjakannya. Baru Allah kasih keberkahan, Allah juga menilai hamba-hambanya. Kalau kita rasionalkan, kalau misalnya antum semua ini kerja di sebuah perusahaan, pemilik perusahaan itu akan menilai siapa di antara pegawai yang memang mau bekerja keras. Dia akan nilai nanti, pimpinan kita akan menilai, oh ini pantas dinaikkan jabatannya, pantas dinaikkan payroll atau gajinya. Kita tidak samakan Allah dengan makhluk. Allah menilai hambanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana dalam Al-Quran. Allah orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami akan berikan petunjuk kami. Tapi kalau antum memang malas-malasan, Allah biarkan dengan malasnya itu. Harus kita selamatkan diri kita. Al-Hasan Basri berkata, rahimahullah, setiap orang di kota Basra, di Irak itu kalau sudah merasa lemah imannya, biasanya datang kepada Hasan Basri minta nasihat. Dan beliau pun kadang-kadang tidak diminta nasihat, pasti menasihatin orang di setiap ada momen-momen tertentu, di mana beliau lihat ada peluang untuk itu. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinkan dan kontinukan ibadah kalian. Rutinkan, kalian harus menentukan itu, jalankan itu. Beliau mengatakan, ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Allah tidak memerintahkan kita berhenti beramal kecuali mati. Kalau sudah mati baru. Berarti amal terus, dari amal ke amal, tidak ada kata capek. Ramadan melatih kita kemarin itu. Apalagi 10 hari Ramadan, makin kita disuruh sholat malam, i'tikaf. Di Masjid Haram Mekah, selain terawih, terawihnya sampai 12:30 malam, 12:30 ada qiyamul lail lagi. Sampai 2:30, 4:30 sudah azan subuh. Padat sekali. Paginya puasa. Ada orang yang Masya Allah duduk lagi sampai syuruk. Memang harus begitu, memang harus begitu. Mau derajat yang tinggi di surga, mau dapat kebutuhan kita di dunia dengan baik, ya memang harus memaksakan diri ibadah. Beliau mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinkan dan kontinukan beramal. Ingatlah, Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam beramal, maka ia pasti akan menjauhimu. Mau supaya tidak digoda syaitan, justru memang jadi orang soleh. Syaitan itu tidak berani banyak menggoda orang soleh, karena dia tahu percuma, gak mempan. Kita kalau sudah rutin sholat, syaitan godain, jangan sholat, kita gak akan dengar. Tapi antum harus mulai dulu sholatnya itu, rutinkan dulu, lama-lama syaitan akan menjauh. Kita kalau sudah biasa baca Quran, syaitan udah gak bisa goda dari situ, dia akan cari celah kelemahan kita yang lain. Bayangkan kalau semua sisi ibadah kita sudah rutinkan, di mana dia dapat celahnya? Mirip, saya sering kasih contoh ini ya, kita sama syaitan itu teman-teman seperti orang yang ada di garis start. Dia rival kita, lawan kita. Kalau kita masih di garis start, tidak memulai lari itu, rival kita ini bisa menjatuhkan kita dengan cara, kamu gak bisa menang, kamu lemah, kamu begini. Seperti biasa, antum belum sholat malam, sudahlah malam masih panjang, besok aja, kan cuma sunnah. Begitu. Kapan dia gak bisa? Kalau antum lari, sudah mulai lari. Orang kalau lomba lari, lagi berlari, rival kita mau bisikin apapun, dia sulit menyampaikan ke kita karena lagi lari.
Kalaupun ada sampai, persentase sampainya itu kecil. Karena kita sudah jalan, kan gitu. Ramadan sudah memicu kita menjadi jalan kemarin. Jalan puasa, jalan baca Quran, jalan. Kenapa nggak diterapin ini? Ini kadang-kadang buat gemes. Ini setelah Ramadan begitu. Nggak mau diterapin. Kembali lagi kendor. Jarak antara antum sama syaitan sekarang itu 1 bulan. Orang kalau lomba lari itu jarak 1 bulan. Karena selama Ramadan kan syaitannya dibelenggu. Berarti dia kalau kita lomba lari tadi, dibelenggu itu berarti masih di garis start. Nggak bisa jalan dia. Antum sudah jalan 1 bulan. Kenapa setelah Idul Fitri nunggu syaitan? Berhenti dari ibadah, tunggu syaitan datang dekatin dia lagi. Kenapa? Kenapa dibiarin musuh makin mendekat sama kita? Kenapa nggak lari saja? Udah selesai. Selamatkan diri, itu fungsi dari Ramadan. Sayang sekali kalau nggak difahami. Beliau mengatakan, ketahuilah, bila syaitan melihatmu rutin dalam beramal, maka ia pasti akan menjauhimu. Namun bila syaitan melihatmu beramal, lalu engkau meninggalkannya, mulai malas lagi setelah Ramadan, maka syaitan lebih tamak untuk menggodamu. Karena syaitan pikir, oh ini ada kesempatan nih, peluang. Karena orang yang membuka diri. Coba kalau antum mau tawarin satu produk, tapi orang itu nutup diri, nggak mau dengar, pasti kita akan tinggalkan kan? Antum punya satu produk, mau jual baju misalnya, antum marketing, mau nawarin ke seseorang, ini tolong beli baju saya, nggak, saya nggak mau. Pokoknya dia tutup diri. Lama-lama kita tinggalkan. Itu syaitan akan begitu, karena orang ini nggak mau terima. Tapi kalau ada celah, ada produk saya ini, berapa sih harganya? Tapi masih cuek. Oh, berarti ada peluang nih. Terus digoda sama dia supaya bisa beli barang itu. Nah, itu. Jangan kasih peluang. Kalau ada peluang ibadah teman-teman, saatnya eksekusi, bukan negosiasi sama syaitan. Jangan kasih peluang dia untuk masuk celah untuk menggoda kita. Ya. Ibnu Rajab rahimahullah, tadi itu perkataan yang kita sudah nukil dari Hasan Basri, dinukil dari kitab Tajarrudul Ittiba' fi bayan asbab tafadul amal, ditulis oleh Ibnu Rajab di halaman 86. Ibnu Rajab juga berkata dari sisi lain, ini statement yang sangat menarik ya, di dalam buku beliau Lataiful Ma'arif di halaman 393, kita langsung terjemahkan saja. Kata beliau, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan satu ketaatan, maka itu tanda diterimanya. Misal tadi subuh kita berhasil sholat berjamaah, sampai selesai salam di awal waktu, itu berarti tanda amal itu diterima, kata beliau. Ia dapat melakukan, saya ulangi lagi, barang siapa yang melakukan dan menyelesaikan satu ketaatan, maka tanda diterimanya, ia dapat melakukan ketaatan lainnya. Selepas salam, terus habis itu zikir. Habis zikir, pagi petang misalnya satu zikir sholat, kemudian sholat duha. Habis sudah sholat duha, misalnya apa? Silaturahim keluarga, cari nafkah. Kalau sibuk dari amal-amal itu, berarti menandakan amal sebelumnya sudah diterima. Karena Allah kasih dia taufik untuk mengerjakan ketaatan. Dan di antara tanda ditolaknya satu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah ketaatan tersebut. Habis Ramadan, maksiat lagi. Berarti tandanya Ramadan ini gak diterima. Gitu. Amal sebenarnya tidak diterima karena dia ternyata buat pelanggaran setelahnya. Kan tidak masuk akal teman-teman. Kita berprestasi di kantor, kemudian setelah prestasi kita ugal-ugalan. Pegawai yang pintar, yang cerdas, setelah dia berprestasi, dia kejar prestasi setelahnya. Ya enggak? Kan tidak mungkin dia rusak citranya. Nah seperti itu orang dalam ibadah. Saya ulangi kata beliau, barang siapa melakukan dan menyelesaikan suatu ketaatan, maka tanda diterimanya adalah ia dapat melakukan ketaatan lain sesudahnya. Dan di antara tanda ditolaknya suatu amalan adalah melakukan kemaksiatan setelah ketaatan tersebut. Jika seseorang melakukan ketaatan setelah sebelumnya melakukan kejelekan, kalau dia pernah buat dosa tapi sekarang dia tobat dan dia sibuk dengan amal soleh, maka ketaatan tersebut akan menghapus kejelekan tersebut. Ketaatannya akan menghapus dosanya tadi. Yang terbaik adalah mengikuti ketaatan setelah ketaatan sebelumnya. Sedangkan yang terburuk ialah melakukan kejelekan setelah ketaatan. Ini tolong digarisbawahi. Justru yang terburuk dalam kehidupan seseorang setelah dia taat dan berprestasi, setelahnya dia lakukan kejelekan. Tadi contoh di kantor sudah bagus di jabatannya, dia jelekkan citranya dengan melakukan satu perbuatan pelanggaran. Ingat, 10 tahun kita jujur, sekali kita bohong di tahun ke-11, 10 tahunnya itu bisa hilang. Dalam ibadah juga begitu. Sayang sekali orang beribadah, terus tiba-tiba sudah kencang, sudah bagus nih, sudah dibangun pondasinya, lalu kemudian dia kendorkan. Kenapa dikendorkan? Masalahnya apa gitu?